dalam pertarungan, 2 kali pertarungan yang sebelumnya, maka sebenarnya saya sangat berharap jika Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, maka stigma bahwa presiden harus Jowo selama ibu kota negara Jakarta itu masih di sini, ini harus dilakukan dalam waktu beberapa bulan ke depan. Karena waktu yang sempit dan ini harus segera. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya, Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Anies Baswedan. Dan di depan wartawan dari Reuters, beliau mengatakan bahwa beliau siap untuk dicalonkan jadi presiden asal ada partai yang meminangnya. Nah, kira-kira apa saja ganjalan seorang Anies Baswedan untuk dicalonkan menjadi presiden Republik Indonesia pada periode 2024 nanti? Kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Tetapi sebagai disclaimer, kalau saya diminta untuk memilih siapa yang paling tepat saat ini, maka saya akan memilih Ridwan Kamil dan juga Anies Baswedan. Kenapa seperti itu? Karena tentu saja setiap orang memilih sesuatu yang dia ketahui. Mereka berdua adalah seorang teknokrat, memiliki satu latar belakang pendidikan sebelum mereka terus kemudian berkiprah menjadi punggawa masyarakat. Sehingga kalau buat saya yang juga seorang akademisi, jika ada sebuah nilai yang akan lebih diperjuangkan daripada kesetiaan terhadap partai. Bukan artinya kesetiaan terhadap partai adalah sesuatu yang salah, tetapi paling tidak dalam dunia yang penuh modernitas seperti sekarang, dengan perubahan yang terjadi setiap detiknya, saya pikir kesetiaan buta terhadap partai ini hanyalah sebuah budaya lama yang saya pikir harus mulai direformasi. Artinya bukan itu yang salah, tetapi harus dimaknai dengan cara yang berbeda. Nah, kita akan lihat kira-kira apa ganjalan dari Anies Baswedan. Kalau menurut saya adalah dari suku. Betul sekali, suku. Karena selama ibu kota negara Indonesia masih di Jakarta, saya masih tetap berkesimpulan bahwa presidennya haruslah wong Jowo atau orang Jawa. Bukan karena saya orang Jawa, tapi sepertinya ada sebuah kepercayaan kolektif yang sifatnya ini malah bahkan menjadi stigma. Dan stigma ini dipercaya oleh orang-orang yang kuat dan juga sangat berpengaruh. Yang mana jika ternyata presidennya bukan dari Jawa, maka akan ada sebuah upaya, mungkin bahkan banyak upaya untuk mengganggunya. Dan sayang, hal ini masih terjadi. Hal ini dibuktikan dengan juga sulitnya pesulap merah untuk memberantas perdukunan palsu yang saat ini ada. Maka stigma bahwa presiden harus Jowo selama ibu kota negara Jakarta itu masih di sini, maka ini masih akan tetap terjadi. Pak Anies kan memang Jowo, tapi kan darahnya Yaman. Jadi ini mungkin akan menjadi sebuah penghalang yang sangat besar. Yang berikutnya adalah beliau belum ada partai. Mengingat bahwa calon presiden yang individual atau sifatnya ini independen itu sulit untuk maju. Jangankan presiden, kepala daerah saja itu sulit. Karena memang akhirnya jikalaupun nanti naik akan mendapat perlawanan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang memang komposisinya adalah komposisi yang berasal dari utusan partai daerah. Maka ini akan menjadi sebuah hal yang sulit. Dan untuk itu, sebaiknya Pak Anies ini segera mencari partai yang tepat. Kira-kira partai apa dan siapa yang menurut kalian pantas? Yang kemudian lagi adalah stigma bahwa Pak Anies ini adalah antitesis dari pemerintah. Walaupun sebenarnya dia ini tidak memposisikan seperti itu. Tapi memang akhirnya basis dukungan yang kemudian ada di sekelilingnya, ini adalah para antitesis atau posisi dari pemerintahan. Dan itu pun tidak disangkal oleh beliau sepanjang 5 tahun kepemimpinannya di Jakarta. Alih-alih menyangkal, beliau bahkan di dalam beberapa kesempatan mengutilisasi atau mempergunakan hal ini tadi. Dan walaupun saat dikonfirmasi, beliau mengatakan bahwa hal itu adalah sesuatu yang tidak dia lakukan. Dan rupanya setelah tahun 2010, saat internet sudah berkembang, ada cara yang lain untuk mendulang suara selain memanfaatkan kemiskinan dengan misalkan janji tidak menaikkan harga BBM atau janji menaikkan UMR. Apakah itu? Yaitu dengan menggunakan agama. Mengapa seperti itu? Karena sama seperti yang disampaikan oleh Guru Gembul di dalam channelnya, kalian harus subscribe juga, bahwa di Indonesia demo itu cuma ada 3. Demo kenaikan harga BBM, demo ingin dinaikannya UMR, dan yang terakhir ini yang saat ini menjadi marak adalah demo penistaan agama. Dan ini juga sebenarnya menjadi sebuah penghalang karena dulu beliau ini sempat dianggap tersandung isu SARA yang terus kemudian terjadi. Benar sekali, banyaknya orang-orang yang masih mengecap Anies Baswedan ini sebagai gubernur ayat dan mayat. Ini menyulitkan langkah yang berikutnya. Dan jika ini memang harus dihapus, maka harus ada sebuah klarifikasi yang harus dikatakan. Tapi sayang jika klarifikasi itu diucapkan, maka dukungan dari basis agama ini pasti akan berkurang. Maka di sini kita akan lihat
Anies Baswedan harus memilih. Dan memilih itu karena dia masih gamang. Brandingnya ini mau seperti apa? Inginnya dia seperti Ridwan Kamil, seseorang yang Islami tapi dengan visi kebangsaan dan nasional. Terutama melihat basis pendidikannya yang berasal dari Amerika Serikat. Tapi sayang oh sayang, latar belakang kiprah politiknya dan juga takdir DNA-nya ini membuat branding yang akan sesuai untuk berikutnya masih tetap branding Islam dan juga agama. Akankah ada sebuah manuver yang baru yang bisa dipergunakan, yang akan bisa membersihkan dan juga membawa sebuah nilai positif yang unggul dalam pemilihan di 2024 nanti? Karena jika ini tidak dicoba ditolerir, maka serangan dari kubu lawan ini akan sangatlah kuat. Maka dia harus segera tahu mana yang akan disimpan dan mana yang harus dibuang. Ini harus dilakukan dalam waktu beberapa bulan ke depan karena waktu yang sempit dan ini harus segera dilaksanakan. Dari sini mungkin branding akan bisa terselamatkan dan kita akan segera tahu siapa metamorfosis Anies Baswedan yang selanjutnya. Kira-kira berapa waktu yang tersisa? Kalau menurut saya waktu yang tersisa ini tepat 1 tahun. Lebih daripada itu semuanya akan terlambat. Mengingat bahwa beliau pun tidak memiliki sebuah kesempatan untuk maju secara nasional dan menjadi newsmaker lagi selama beberapa bulan ke depan dan tahun ke depan. Sehingga sangat-sangat riskan, elektabilitasnya akan menurun. Jika saat ini elektabilitasnya masih tertinggi, salip menyalip dengan Ganjar Pranowo, maka PR ini harus segera digarap. Jika tidak, ini akan segera dilupakan dan semua ini akan jauh lebih susah daripada sebelumnya. Kalau saya boleh sarankan, ada baiknya Pak Anies segera memilih partai yang mana dan tidak berharap hanya dipinang saja. Karena jika ternyata beliau sudah selesai menjadi gubernur dan ditunggu sampai harganya ini tadi akan turun, maka partai sepertinya juga akan jual mahal dan meminta Pak Anies lah yang datang untuk mendaftar, bukan mereka yang datang untuk memilih. Akan berbeda jika ternyata Anies Baswedan memiliki kiprah yang lain yang bisa dilakukan dan menunjukkan nilai jualnya atau bandrol harganya untuk menggalang massa dan menunjukkan kekuatannya sebagai sebuah bargaining position di depan partai yang mungkin dia inginkan untuk memilih nanti. Dan jika memang itu sulit untuk dilakukan, saya pikir ada baiknya Pak Anies ini mungkin mulai merapat ke partai penguasa. Karena seperti kita ketahui, jika partai penguasa ini dimasuki Pak Anies, maka mungkin Bu Mega akan memiliki sebuah kesempatan untuk memilih mau Ganjar Pranowo atau Anies Baswedan. Tapi untuk itu mungkin harus mengorbankan sekali lagi Mbak Puan Maharani. Tapi saya pikir ini bisa jadi satu strategi yang mungkin, sangat mungkin untuk terjadi. Atau jika ternyata ini sulit, maka semoga inilah yang terjadi. Sama seperti harapan saya saat Jokowi dan Prabowo itu dipertemukan dalam pertarungan, 2 kali pertarungan yang sebelumnya. Maka sebenarnya saya sangat berharap jika Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo ini dibanderol menjadi satu dan ditawarkan sebagai capres dan cawapres yang akan menyatukan dan juga memupus luka di masa lalu, menunjukkan kebinekaan yang sesungguhnya dan menunjukkan mergernya budaya partai dan independen sebagai bentuk dari jawaban kemajuan teknologi terhadap Indonesia yang berikutnya. Perkaranya hanya satu. Siapa yang harus menjadi presiden dan siapa wakilnya? Silahkan tuliskan komentar di bawah sini. Untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah sini. Tidak hanya percintaan dan urusan keluarga, bisnis dan juga karir sangat mungkin untuk dibacakan kartu. Ingat, ini bukan ramalan untuk melihat masa depan seperti apa, karena sejatinya masa depan belum tercipta. Dan cara satu-satunya meramalkan masa depan adalah dengan menciptakan masa depan yang kalian inginkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.